Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Bayu Suradharma Putra dari jurusan Administrasi Bisnis Telkom University dengan NIM 15012000152. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah industri tambang batubara. Kegiatan pertambangan batubara merupakan kegiatan jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi dan padat modal. Selain itu, karakteristik mendasar industri pertambangan batubara adalah membuka lahan dan mengubah bentang alam, sehingga mempunyai potensi yang menimbulkan dampak lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, dampak industri tambang batubara ini mempunyai dampak yang besar terhadap internal atau karyawan yang bekerja di dalamnya, seperti kecelakaan kerja yang berakibat pada unit pekerja dan perusahaan. Adapun fishbone diagram. Fishbone diagram adalah alat penemuan sebab akibat yang membantu mencari tahu berbagai alasan terjadinya kegagalan atau kerusakan dalam suatu proses. Ini identifikasinya. Yang pertama, karena pengisian BBM yang tidak sesuai sehingga unit bisa rusak, pengantaran material yang kurang baik, mesin yang sudah lama usang, jalan yang berlubang, kurangnya rambu jalan, dan pengemudi lelah. Adapun tabel risiko. Pengisian bahan bakar yang tidak sesuai sehingga unit rusak dengan frekuensi 4 dan dampak 2. Pengantaran material yang kurang baik dengan frekuensi 3 dan dampak 3. Mesin yang sudah lama usang dengan frekuensi 2 dan dampak 4. Jalan yang berlubang dengan frekuensi 2 dan dampak 3. Kurangnya rambu jalan frekuensi 3 dan dampak 4. Pengemudi lelah frekuensi 3 dan dampaknya 2. Adapun peta risiko industri batubara atau ISMEP dengan wilayah 1 yang berwarna merah dengan dampak yang sangat tinggi, warna oranye yang dampak tinggi dengan wilayah 2, wilayah 3 adalah warna kuning yang artinya sedang, dan wilayah keempat yang berwarna hijau yang artinya rendah. Analisis risiko industri tambang batubara. Dari peta riskmap tersebut dapat diketahui bahwa tipe risiko pada kasus tersebut berada pada 3 wilayah, yaitu wilayah 1 yang berarti tingkat kejadian dampak sangat tinggi dan kritis sehingga dibutuhkan penanganan segera. Terdapat satu risiko yang berada di wilayah 1, diantaranya yaitu risk 1. Pada wilayah 2 yang berarti tingkat kejadian dampak tinggi sehingga diharuskan untuk mengawasi industri tersebut. Terdapat 3 risiko pada wilayah 2, diantaranya risk 2, risk 5, dan risk 6. Pada wilayah 3 berarti tingkat sedang sehingga harus diadakan pengawasan secara berkala, yaitu risk 3 dan risk 4. Adapun saran risiko dari masalah-masalah tersebut. Yang pertama, pengisian bahan bakar yang tidak sesuai sehingga unit rusak. Dengan saran karyawan diharuskan mengecek ulang pengisian BBM sehingga secara berkala agar sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, pengantaran material yang kurang baik. Saran pengantaran material harusnya dilakukan secara lebih detail agar tidak ada batu bara yang terbuang saat proses. Yang ketiga, mesin yang sudah lama usang. Sebaiknya mesin selalu dicek dan diservis secara berkala agar dapat berproses seperti yang diinginkan. Yang keempat, jalan yang berlubang. Sebaiknya konstruksi jalan harus dibuat dengan baik agar tetap bisa dilewati menggunakan kendaraan-kendaraan yang berat. Yang kelima, kurangnya rambu jalan. Rambu jalan harus dibuat agar adanya keteraturan yang terarah dalam setiap proses pengiriman. Yang terakhir, pengemudi lelah. Waktu istirahat karyawan sangatlah penting dalam dunia kerja agar tidak ada hal yang tidak diinginkan. Baik, segitu saja dari presentasi saya.
Saya mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Saya ucapkan terima kasih.